damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk kita datang kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kita percaya Tuhan hadir menjamah hati kita, memberi kita kekuatan yang baru. Kalau pagi hari ini kita boleh ada, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Mari kita sama-sama datang mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kami percaya Tuhan, di dalam pujian kami menerima kekuatan yang baru. Di dalam kami menyembah Engkau, ada satu pengurapan yang memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melihat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami tetap percaya anugerah-Mu melimpah atas kami. Kami percaya anugerah-Mu itu akan terus Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir menjamah hidup kami, memberikan kekuatan yang baru, memberikan mujizat-Mu atas hidup kami. Kami akan memuji Engkau. Kami mau bersyukur dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan memuji Tuhan dengan girang-girang. Karena anugerah Tuhan begitu luar biasa atas hidup kita. Kita diberi kesehatan, kita diberikan sukacita yang melimpah atas keluarga kita. Kita naikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu keselamatanku. Haleluya. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa dahsyat. Allah kita luar biasa dalam hidup kita. Tuhanlah
Yesus Kristus. Kepada jemaat GPD Betania, saya dari mimbar gereja ini terus berdoa untuk saudara, kiranya keluarga kita terus diberkati Tuhan, kesehatan kita terus diberkati Tuhan, pekerjaan kita terus ada di dalam lawatan dan berkat Tuhan. Hari ini adalah hari di mana situasi yang terus masih dalam keadaan kondisi yang seluruh elemen masyarakat Indonesia memerangi virus corona. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saya mengucapkan selamat Paskah, bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dulu, sekarang, sampai hari ini tidak pernah berubah. Kalau dulu yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang luar biasa, percayalah, kebangkitannya, kuasanya tetap terus bekerja di dalam hidup kita sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana masih ada kaitannya dengan kebenaran firman Tuhan minggu yang lalu. Saya ambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Hari-hari ini Tuhan sedang menguji kekristenan kita begitu berat. Tetapi apapun yang Tuhan izinkan itu tidak pernah melampaui kekuatan kita. Tuhan menghendaki kita sebagai orang-orang percaya terus mengalami kelimpahan dalam takaran iman, terus mengalami kelimpahan dalam takaran pengharapan, terus mengalami kelimpahan takaran kita dalam kasih kita kepada Tuhan. 3 hal ini selalu ada kaitannya: iman, pengharapan, dan kasih. Kekurangan dari salah satu dari 3 unsur atau dimensi rohani ini membuat keberadaan kita sebagai orang percaya dalam menghadapi hari-hari kita seperti sekarang ini akan tertatih-tatih. Di dalam menjalani setiap hari tanpa iman, pengharapan, dan kasih, kita tidak punya kekuatan untuk dapat menaklukkan dan mengalahkan peperangan hidup ini. Itulah sebabnya terus belajar bangun iman, fondasi kita, pengharapan kita, dan kasih kita kepada Tuhan. Ada beberapa hal ciri secara natural yang bisa terlihat dari orang yang membangun kapasitas imannya, membangun kapasitas pengharapannya, dan membangun kapasitas kasihnya kepada Tuhan. Yang pertama, seseorang yang takaran imannya terus-menerus mengalami pertumbuhan yang sehat, mengalami pertumbuhan yang terus progresif di dalam Tuhan, maka secara alamiah akan memunculkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, orang yang imannya terus bertumbuh dalam Tuhan, maka dalam berbicara dan bertindak, ia terus memanifestasikan keyakinannya yang kuat. Ia menjadi pribadi yang selalu optimis, tidak gampang menyerah. Ia menjadi pribadi yang
selalu memandang ke depan bahwa di balik kesulitan ada berkat. Di balik tantangan ada berkat yang besar. Optimis dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan yang saat-saat ini sedang menakutkan. Kadang-kadang situasi yang kita tidak harapkan secara tiba-tiba muncul ada di sekitar kita. Tetapi orang yang terus membangun hidupnya, terus membangun imannya secara kuat di dalam Tuhan, maka akan tercermin dari keyakinan yang kokoh akan firman yang sudah ia terima. Orang yang tidak akan gampang untuk berkata-kata dalam keluh kesah atau persungutan ataupun ekspresi negatif lainnya, karena ia tahu bahwa imannya itu akan membuat kita semua bisa melewati berbagai kesulitan yang ada. Ciri orang yang membangun imannya secara kuat di dalam Tuhan adalah bagaimana perkataannya terus menerus ada dalam keoptimisan, ada dalam sebuah keyakinan yang kokoh. Ciri yang kedua, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang membangun imannya kuat di dalam Tuhan tidak gampang terpengaruh oleh berbagai opini negatif yang sering dihembuskan oleh orang-orang yang tidak memahami prinsip kehidupan di dalam iman. Fokus hidupnya tertuju kepada firman, kepada janji firman yang ia pernah terima. Sekalipun berbagai data fakta lahiriah memang terjadi kesulitan, terjadi bermacam-macam masalah, tetapi hal itu tidak bisa mendistrak diri kita. Sebagai orang percaya, kita akan mampu bisa mengatasi intimidasi yang terjadi di sekitar kita. Ia tetap memiliki keyakinan hati yang teguh, pertimbangan yang matang, pengambilan keputusan yang tepat, yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa orang yang membangun imannya secara kuat di dalam Tuhan adalah orang tersebut akan merasa puas, merasa damai, merasa sukacita, karena ia telah menemukan sumber segala-galanya ada di dalam Tuhan. Damainya menguasai kita. Damainya menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Ini yang membuat orang-orang yang bersangkutan menjadi orang-orang yang menjalani hidup sehari-hari dengan penuh kestabilan, penuh dengan kekokohan dan fokus kepada Tuhan. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, bahwa orang yang membangun persekutuan dekat dengan Tuhan sehingga imannya terbangun kuat, maka orang itu akan memperlihatkan dinamika rohani yang kuat sekalipun menghadapi fakta yang berbeda dengan janji Tuhan. Saya mencontohkan Abraham. Sekalipun fakta lahiriah dan secara fisikly ia bersama istrinya sudah tua,
dilihat dari sudut pandang apapun, tidak mungkin di masa tuanya akan memiliki seorang anak yang nantinya akan mewarisi semua kekayaan. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Tetapi Abraham, sekalipun fakta di sekitarnya memang seperti itu, tetapi dia punya fokus terhadap janji Tuhan. Takaran imannya yang begitu penuh itu membuatnya tidak gampang untuk menyerah, tidak gampang ditaklukkan oleh keadaan, tidak mudah patah arang ataupun mencari berbagai alternatif yang lebih mudah. Ya, terus fokus terhadap janji Tuhan, bertekun terhadap janji Tuhan sampai firman Tuhan tergenapi. Saya berdoa untuk kita semua, walaupun fakta di sekitar kita memang kadang-kadang bisa menakutkan, tetapi itu tidak membuat kita menjadi orang-orang percaya yang terintimidasi. Kita akan mampu menaklukkan situasi dan keadaan. Kita berfokus kepada janji Tuhan melalui perenungan firman Tuhan yang tiap hari kita lakukan. Ada impresi yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan. Kemudian dari impresi itu yang kemudian telah menjadi rema dalam hidup kita, kita mulai mendeklarasikan sebagai doa kita. Dengan janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita akan dapat meraih janji Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Situasi tidak membuat kita jadi patah arang, tidak menjadi patah semangat, tetapi kita akan tetap teguh, tetap fokus di dalam janji Tuhan. Yang kelima, Bapak Ibu, ciri ucapan dan tindakannya terus memanifestasikan apa yang ia yakini. Dasar keyakinannya akan menjadikan karakter kita terekspresi dari apa yang sudah kita yakini. Karena yang sudah kita yakini bersumber dari firman, yang kita yakini bersumber dari Tuhan, dan itu akan mencetak ulang hidup kita, karakter kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan keyakinan. Itulah sebabnya pastikan kita terus bertumbuh dalam level keterhubungan kita dengan Tuhan, kebergantungan kita dengan Tuhan. Milikilah satu kehidupan yang terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena dengan demikian firman-Nya itu akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang terus bertumbuh di dalam takaran iman yang terus berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak lagi dikalahkan oleh bermacam-macam problema, tetapi kita bisa mengalami kekuatan yang luar biasa. Pastikan hidup kita tidak mengalami satu kebocoran rohani dalam soal iman ini. Terus bangun, terus optimis, dan pastikan bahwa apa yang kita kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ciri yang berikutnya, Bapak Ibu, yang berkaitan dengan yaitu pengharapan. Bahwa orang yang memiliki pengharapan adalah orang yang terus-menerus mengalami sebuah pertolongan dan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Perlu kita terus membangun untuk menjadi tindakan yang aktif, yang agresif, untuk mendisiplin diri dalam menyelaraskan sudut pandang kita, ya, menyelaraskan konsep pikir kita, menyelaraskan pertimbangan dan pengambilan keputusan kita dengan firman-Nya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menikmati, yang terus bertumbuh dan meluapnya takaran iman
dan pengharapan di dalam kita. Yang kedua, seseorang yang takaran iman pengharapannya penuh dalam hidupnya, secara alamiah akan memunculkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ia akan selalu memanifestasikan sudut pandang dan konsep pikir yang positif dalam menghadapi kondisi apapun. Orang ini akan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Situasi boleh berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Ia akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, karena ia tahu kesulitan pasti akan ada masanya. Badai pasti berlalu. Pertolongan Tuhan akan segera terjadi atas hidup kita. Yang kedua, orang yang membangun pengharapannya terus dalam Tuhan akan memunculkan keantusiasan dan kualitas emosi yang positif. Mari Bapak Ibu, buang semua bentuk emosi-emosi negatif kita. Karena emosi-emosi negatif kita akan menjadikan kita menjadi orang yang merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, merasa gagal dan sebagainya. Mulai terus bangun pengharapanmu di dalam Tuhan. Bangun emosi positifmu di dalam Tuhan. Dan itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, memunculkan keyakinan positif. Untuk apa? Mentransferkan, untuk menularkan kepada siapapun yang berinteraksi dengan diri kita. Dunia di sekitar kita butuh sukacita dari Tuhan. Dunia di sekitar kita butuh kasih dari Tuhan. Dunia di sekitar kita butuh sebuah pengharapan. Sekarang ada banyak orang yang merasa pengharapannya tidak kuat. Orang yang memegang kekayaan sebagai pengharapan satu-satunya. Dengan situasi sekarang ini Bapak Ibu, tidak bisa diandalkan. Itulah satu-satunya pengharapan kita yang kuat hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bangun terus imanmu di dalam Tuhan melalui persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Bangun terus pengharapanmu kepada Tuhan melalui persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Maka ciri-ciri di atas itu akan muncul dalam hidup kita sebagai pribadi-pribadi yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. Saya mengajak kita semua berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah Juru Selamat kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami untuk terus memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat GKD Betania di dalam nama Yesus Kristus. Engkau diberkati dengan iman yang kuat, yang kokoh, pengharapan yang luar biasa. Dan setiap penyertaan Tuhan selalu nyata atas hidup kita. Percayalah, engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau dituntun melalui tangan kanannya yang kuat dan dibawa dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus meneraikan firman-Mu untuk pagi hari ini. Sekarang Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, Kau kiranya mengurapi tangan kanan dan tangan kiri kami. Apapun yang kami kerjakan di rumah kami, apapun yang kami lakukan di rumah kami, yang berkaitan dengan pekerjaan kami Tuhan, urapi sehingga Tuhan apa yang kami lakukan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Memeteraikan di dalam nama Yesus Kristus terjadi atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan diberkatilah keluargamu, diberkatilah apa yang menjadi kerinduanmu, diberkatilah yang cita-citamu, diberkatilah apa yang menjadi pekerjaanmu. Kiranya Tuhan menganugerahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya.